الفاتحة بنية القبول والتمام كل الشروط ومأمول إلى حضرة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصولهم فروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وفهومهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa la amma ba'du. Alhamdulillah, kembali subuh ini kita bisa bersama-sama mentadabburi pesan-pesan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi terkait dengan keutamaan orang berpuasa yang akan kita bacakan melalui kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kita sempurnakan rasa syukur kita subuh ini dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif ya'ni al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati baina az-zuhdi fid dunya wa baina as-sawmi. Faqala inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu bisyabbil 'abid fayaqulu ayyuha syabbut tariku syahwatahu li ajli al-mubdhilu syababahu li anta 'indi ka ba'di malaikati. Jadi Al-Imam Ghazali mengutip hadis Nabi dan beliau memberikan keterangan terlebih dahulu. Rasulullah Jersidin itu menghimpun kedudukan, rutbah itu level bisa juga, ranking bisa juga, atau kedudukan bisa juga. Al-mubahati, al-mubahat itu semacam kompetisi ya, kalau bahasa kita itu. Jadi menyamakan kedudukan lah mungkin ya, antara zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Meninggalkan kesenangan dunia gitu ya, lebih mengutamakan kesenangan akhirat ya. Untuk ukuran buhan pian itu berat sekali. Godaannya wah, dikit-dikit ya Allah. Ditandainya jar siapa Indri malam. Bisa ditandainya aja kan. Kita kadang hendak cuman ditandainya oleh Shopee misalnya kan. Melalui notifikasi yang menggiurkan sebertan, imbah diklik, aduh, hai, anak nukar, anak ini, anak itu, segala macam. Ya naluri hantu shopping kita kan meronta-ronta kan melihat notifikasi yang kayak itu. Apalagi usia bagian pian itu masih serba ingin tahu, hendak merasai, penasaran dan seterusnya. Nah itu zuhud. Jadi meninggalkan itu semua tuh di usia-usia remaja, usia muda. Seharusnya di jam seini, bukan seharusnya ya, kebanyakan umumnya yang dilakukan adalah nyamannya memadar ya. Wah, inggih. Spontan. Spontan menjawab, "Ohoi ya." Nah, ya itulah
Saya juga di usia seperti Bu Pian itu menyetujui juga dengan perilaku itu ya. Habis subuh memadar gitu kan. Dan itu kenikmatan Tuhan mana yang kau dustakan jadi kan semua. Aku nih mendengarkan aja, bangsa pintas di situ. Nah, kayak itu juga memadar itu adalah kenikmatan Tuhan yang tiada tara. Bayangkanlah di jam-jam yang seperti ini, Bu Pian yang lagi nyaman-nyamannya karena tadi sudah bersahur, ya Allah. Kan kanyang nih, kondisi kanyang ini harus dilengkapi dan disempurnakan dengan tiba-tiba harus ditinggalkan duduk dengan penuh perjuangan antara menutup dan membuka mata. Yang mohon maaf di sini paksa terekam. Jadi kalau bisa bersembunyilah itu di balik belukok kawan. Nah, jadi perjuangan Bu Pian seperti ini misalnya lah, meninggalkan keinginan-keinginannya yang sebetulnya rami itu kan. Selain tidur mungkin juga kalau dulu di kampung saya, di tepatnya di kota, sambat kota kata ada kota lah. Di Murung Pudak. Nah, Murung Pudak itu sebuah kecamatan di daerah Kabupaten apa ya? Tabalong. Ada sini orang Tabalong mana? 1, 2, iyalah. Mana lagi? Berdua aja kah? Oh, banyak juga lah. Nah, di Murung Pudak itu saya tinggal di kawasan komplek Pertamina. Jadi dulu di masa-masa Orde Baru, komplek Pertamina itu adalah komplek yang cukup mewah. Mewah karena ya hampir semuanya itu orang-orang yang ya, kalian pernah baca Laskar Pelangi? Nah, di Laskar Pelangi kan digambarkan tuh oleh penulisnya Andre Hirata, mengisahkan kayak Pak ada semacam dikotomi antara orang kampung dan orang komplek. Ya kan Sidin mengisahkan itu kan. Nah, kayak itu juga di tempat saya itu ada orang komplek, ada orang kampung. Saya bukan di kompleknya, saya pas di depan rumah saya itu komplek. Jadi saya bagian dari orang kampungnya, tapi depan rumah saya persis itu ya komplek Pertamina sudah. Yang itu kelihatan perbedaannya. Ini kisah kampungnya ya. Nah, kebiasaan dulu di zaman Orde Baru itu, ya saya tidak tahu mungkin sampai sekarang masih gitu kan. Habis sembahyang subuh ini, anak-anak pemuda dari anak kecil dan sampai sebagian dewasa juga ada, tapi kebanyakan kalau yang duduk di masjid mendengarkan kuliah subuh itu bujur-bujur orang-orang yang sudah usia 45 tahun ke atas barangkali. Yang 40 tahun ke bawah itu rata-rata berjalanan. Kami menyebutnya ke staf ya kami. Staf itu artinya kawasan yang lebih elit lagi. Kalau yang di bawah itu karyawan-karyawan biasa. Karyawan biasa saja itu gajinya sudah 10 kali lipat daripada guru PNS waktu itu ya. 10 kali lipat bayangkan. Jadi kita tak usah takajut yang dikorupsi parak 1000 triliun kan, dikorupsi oleh apa sih manajer, direktur utama Pertamina ya. Ya gajinya memang besar-besar ya. Nah waktu itu yang kami tuntii itu adalah kawasan staf tadi. Staf itu istilahnya tuh, di kantor kita sini staf tuh justru pembantu ya. Nah di sana itu staf itu maksudnya adalah malah petinggi gitu kan. Jabatannya lebih tinggi dari karyawan-karyawan. Meskipun di atas staf itu ada lagi direkturnya. Kami menyebutnya KL. KL itu kepala lapangan. Nah, KL itulah pimpinannya. Jadi hampir
satu kawasan kecamatan Murumpudak itu semuanya hampir semua Semurumpudakan itu adalah komplek Pertamina. Dulu ya, sebelum era reformasi. Setelah era reformasi karyawan-karyawan banyak dirumahkan juga. Nah, sekarang sudah seperti kota mati di situ. Karena banyak rumah-rumah yang tersisa itu tidak dihuni. Jadi ke atas, kami juga ke daerah Setap itu wilayahnya ke gunung ya. Karena memang kawasannya agak naik ke gunung dan di situ udaranya sejuk sekali. Antar rumah Setap dengan rumah yang satu itu jaraknya jauh. Jadi betul-betul menghirup udara segar di jam-jam seperti itu. Dan itu yang ke sana itu rombongan, banyak, hampir satu jamaah masjid Pertamina itu tulakan ke atas itu. Bahkan masjid-masjid lain juga ada yang ke situ. Pagi-pagi, Bapak, ya sebagian beladuman, mercon ya, tahu mercon enggak? Ya itu. Dicucul degum. Tapi sambil berjalan menikmati aja dulu. Yang ketujuh itu kan yang remaja-remaja gitu kan, ketemu remaji gitu kan. Remaja-remaji ketemu ya, jalan. Ada yang dilihat lah. Karena kurehingan bertamu gitu kan. Sama-sama tuh kurehing. Ya zaman dulu cuma bisa begitu. Tidak bisa chat, tidak bisa mungkin ya bertanya yang lebih gitu kan. Kecuali orang-orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi gitu kan. Wani menakuni. Rumahmu di mana? Nomormu berapa? Ya kan. Seperti itu ya. Nah, itu ya saya tidak tahu di Banjarmasin juga sebetulnya di jam-jam begini ada juga yang tidak tidur tapi mereka ya jalan-jalan pagi gitu ya. Nah, itu juga bagian daripada hubud dunia juga sebetulnya. Ada pemicu untuk kita menikmati ya hal-hal yang mungkin ya sama-sama kita tahu lah mungkin ya, belelekan dan seterusnya ya. Nah itu zuhud. Wa bainas shaumi. Jadi disamakan model kayak itu jaka bahasanya tuh diadu lah, dikompetisikan antara zuhud dengan dunia dengan puasa. Kedua-duanya ini dalam pandangan Allah tuh sama-sama istimewa. Mana yang lebih kuat zuhudnya, lalu kemudian disandingkan dengan yang mana lebih bagus puasanya. Dan Nabi berkata, Nabi bersabda, Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membanggakan di hadapan para malaikatnya. Terhadap siapa yang dibanggakan Allah? Bisyabil abidi, dengan hamba yang kuat ibadahnya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, Ayyuhasyab, wahai pemuda, at-tariku syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, li ajli, karena aku, al-mubdilu syababahuli, orang yang sudah mengorbankan masa remaja, masa mudanya karena aku. Anta indi, engkau di sisiku, kata Allah, kaba'di malaikati, seakan atau seperti atau setara dengan sebagian malaikatku. Jadi kada kegampangan, ada yang dalam istilahnya itu wujudnya manusia, tapi nilainya nilai malaikat. Yakunu malaikatan fi suratin nas. Pernah dengar istilah itu enggak? Yakunu malaikatan fi suratin nas. Menjadi malaikat tapi dalam wujud manusia. Apa adakah lagunya gitu? Ada kalau lagunya. Kada. Kada dapat, tangguhi. Tak bersayap, tak cemerlang. Ada lagunya. Habis itu apa? Bah iya benar.
Aku kan ingat juga, ingatnya itunya aja. Apa? Kenapa Pak bisa membantu itu nan? Lagunya tuh Ampun Dewi, bukan Dewi Persik, Dewi Lestari. Dewi Lestari. Ya di ya. Penulis Supernova, tahu ya? Novel Supernova. Ya. Tapi ada yang tidak bagusnya juga di novel itu karena dia semacam menghalalkan hubungan gay ya. Jadinya kada bagus. Tapi gaya bahasanya, penulisannya oke lah, diakui kok. Tapi kisahnya benar kada menarik. Ya wajar, penulisnya kan non muslim. Kan judul lagu tadi itu Malaikat Tak Bersayap yang saya inginkan. Nanti cari aja lah. Ya maksudnya ada pernah dulu terlihat gitu kan, ada yang seperti itu. Yakunu malaikatan fi suratin nas, artinya ada, dan itu ternyata dalam hadis tadi ada disebutkan gitu kan. Anta indi, jar Allah Ta'ala kan, anta indi ka ba'di malaikati. Engkau di sisiku setara seperti para malaikatku, sebagian malaikatku, ya kan. Sebagian itu berarti kada sebertaan juga kan. Yaitu tadi malaikat yang tak bersayap. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fis shaimi, dan Nabi mempertegas lagi melalui sabda beliau terhadap orang yang berpuasa. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi ya kalau begini. Unzuru ya malaikati, lihatlah, pandanglah, tataplah wahai para malaikatku. Siapa? Ila abdi, kepada hamba-hambaku. Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu, yang sudah mampu meninggalkan syahwatnya, kenikmatan-kenikmatannya, makanannya, wa syarabahu, minumannya, min ajli, karena aku. Jadi nanti di akhirat itu kita ini kan seperti yang saya sebutkan beberapa minggu yang lalu, kita ini sedang berjuang menabung. Apa yang kita tabung? Ya, amal-amal, kebaikan-kebaikan, hal-hal positif yang kita lakukan, yang jangan lupa itu harus kita niatkan untuk Allah semua. Supaya apa? Supaya nanti jadi amal-amal kebaikan yang bisa membantu kita. Kemarin kan kita analogikan seperti ini. Kalau standar minimum yang harus kita peroleh poinnya itu adalah 1000 untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya loh, misal. Terus kalau orang yang imannya, Islamnya biasa-biasa saja, mungkin mereka itu sedang berjuang antara ya 100, 200 hitungannya gitu kan. Untuk mencapai 1000 mungkin mereka kesulitan. Apalagi mereka bukan orang yang misalnya ke 7 puasa. Nah, makinnya itu. Mencari angka 100, 200 gini ngalih. Kenapa? Karena setiap hari gawiannya itu adalah misalnya ya maksiat dan seterusnya. Kan banyak yang seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, setiap hari itu hanya pelanggaran-pelanggaran atas perintah Allah saja. Begitu ada kebaikan, tertutupi lagi dengan keburukan-keburukannya. Ada orang-orang seperti itu sekali lagi. Nah, sedangkan ada juga orang sebaliknya yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan saja. Namun ingat, jangan sampai dalam proses kehidupan kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan tadi, kita menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ini yang harus kita hati-hati. Khawatirnya
poin-poin kita, oke, lebih dari 1.000 angkanya, mungkin 10.000, mungkin 20.000, mungkin 100.000 yang sudah kita kumpulkan. Tetapi nanti di akhirat itu bisa jadi kafarah juga. Kafarah itu artinya apa? Tebusan ya. Menebus apa? Kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain tadi. Misalnya ada orang lain yang terzolimi, dia akan memprotes. Ya Allah, orang itu sudah mengambil hak saya. Saya ingin poinnya untuk saya. Lalu diberikanlah kepada orang lain itu. Nah, maka dalam hal ini kata Nabi, ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan nanti di hari kiamat. Gara-gara apa tadi? Poinnya yang menggunung itu tiba-tiba meleleh. Poinnya yang banyak tiba-tiba berkurang. Karena apa? Karena diambili, diputiki oleh orang lain. Diunduh oleh orang lain. Yang siapa? Yang merasa dizolimi oleh kita. Nah, sedangkan bagi sebagian ulama mengatakan pahala ibadah puasa ini adalah satu-satunya pahala yang tidak bisa diunduh oleh orang lain, tidak bisa direbut, tidak bisa direnggut oleh orang lain. Makanya bahasanya fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, hanya aku yang tahu ukuran untuk membalasnya. Alasan lainnya itu adalah yang seperti ini nih, unzuru ya malaikati, lihatlah malaikatku, aku sudah bangga dengan hamba-hambaku seperti ini yang memperjuangkan hidupnya untuk meninggalkan hal-hal yang sebetulnya di luar puasa itu kuhalalkan bagi mereka. Apa? Syahwat. Syahwat itu mungkin enggak kita menanggalkan? Tidak bisa. Syahwat itu sudah melekat pada makhluk yang bernama manusia. Kita hanya bisa mengelolanya. Jadi di bulan Ramadan kita dilajari mengelola itu supaya tidak teriring dengan syahwat. Nah, ini kan kemarin infonya di kampus 2 ada, tahu dengar lah. Oh, kada dengar. Alhamdulillah, berarti kada usah kita jelaskan. Nanti saja karena ini terekam ya. Nanti setelah terekam akan saya jelaskan. Pokoknya terkait dengan urusan perut dan bawah perut ya. Paham ya? Urusan perut dan bagian bawah perut. Ya, nanti saja ya. Wa qila fi qoulihi ta'ala, dan dikatakan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah seorang hamba atau setiap jiwa itu tidak mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan pada mereka, min qurrati a'yun, daripada pahala yang membahagiakan. Qurratu a'yun itu kan apa? Qurrah itu artinya bola, bisa seperti itu. A'yun itu mata, artinya apa sih bola mata? Bola mata itu maksudnya adalah hal yang membuat kita bila melihatnya itu senang sekali, berbinar-binar. Mata kita berbeda bila melihat sesuatu yang kita sukai. Buan pian, merek skincare yang paling diketujui apa misalnya? Kada menggunakan enggak? Bagus kalau kada menggunakan. Ya. Ya bagus juga air wudu ya. Ya tapi minimal harus tahu dikit-dikit lah ya. Minimal harus tahu. Ya kalau tidak ada apa yang menyenangkan, iPhone barangkali ya. Nah, tiba-tiba iPhone berapa sekarang? 15 ya? 16. Nah, tiba-tiba iPhone 16 ada di dalam lemari buan pian, masih bersegel, masih hanyar. Habis itu tertulis di atas kardusnya, hadiah untuk Anda misalnya. Oh, matanya mungkin ya seperti itu qurratu ayun itu. Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun tadi. Nah, hadiah iPhone itu tadi disembunyikan. Surprise barangkali ya. Nah, ukhfiya lahum, disembunyikan maksudnya di surprise. Jadi di Al-Qur'an ini mengajarkan juga, Allah tuh mengajarkan surprise juga. Jadi kalau kita mensurprise orang itu bukan hal yang tidak ada sunnahnya ini. Wah, itu melanggar syariat. Tidak. Allah di sini mengajarkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan
bagi mereka min qurrati a'yun, dari hal yang membuat mereka bahagia apabila melihatnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Nah, di sini dikatakan qila kana amaluhum asyam. Nah, apa yang mereka lakukan di dunia adalah puasa. Li'annahu qala, karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang bersabar itu adalah tak terhingga, tidak bisa dihitung. Fayufraghu lis-shaimi jazaohu, maka dikosongkanlah bagi orang yang berpuasa balasannya. Maksud dikosongkan itu apa? Ifraghan yujafufu juzafan. Yujazufu juzafan. Ifraghan yujazufu juzafan. Ngalihnya disambat. Yang kosong itu maksudnya karena timbangannya juzafan, itu maksudnya juzafan yujazufu yujazufu juzafan itu artinya timbangan. Ketika ditimbang itu lebihanan, dan lebihanannya itu misalnya adalah kita menimbang barang ya, kalau nukar apa kayak itu di pasar. Setelah ditimbang ternyata barang yang kita timbang ini anggap hasilnya itu 2 ton misalnya. Nah, yang penyeimbangnya itu tidak ada 2 ton, adanya sekilo, 2 kilo itu kan. Tidak seimbang. Lalu dituyuki yang sekilo 2 kilo ini ya terlalu berat akhirnya gitu. Nah, itu maksudnya yujazufu juzafan. Fala yadkhul tahta wahmin wa taqdirin, maka tidak bisa diangkakan dan tidak bisa ditaksir atau diperkirakan. Wa jadirun bi ayyakuna kadzalika li anna as-shauma innama kana lahu. Ya, yang demikian itu memang wajar karena puasa itu innama kana lahu, sesungguhnya kita persembahkan untuk Allah. Wa musyarrafan bin nisbati ilaihi, dan menyebabkan kita menjadi mulia. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu kama syurrifal baitu bin nisbati ila nafsihi wal ardu kulluha lahu. Jadi ibadah-ibadah semuanya itu sebetulnya sejatinya adalah untuk Allah. Begitu juga ada rumah yang dimuliakan juga dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga dengan bumi yang kita tinggalkan ini, ketika dinisbatkan semuanya kepada Allah, maka itu juga kemuliaan itu karena Allah. Nah, sedangkan puasa ini dia menjadi mulia itu karena ada 2 alasan. Ahaduhuma annas-shauma kaffun wa tarkun. Puasa itu menahan dan meninggalkan, tidak sekedar menahan tapi juga meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Dan yang paling penting itu di situ ada sir, ada kerahasiaan yang pekerjaan itu tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Karena ada ciri-ciri orang berpuasa itu yang bisa disaksikan oleh orang, atau tidak ada. Misalnya buan pian nih, misalnya di sini yang bemukana lawan yang kada bemukana berdiri misalnya berdua, saya tidak bisa membedakan mana yang berpuasa, mana yang lagi halangan, karena tidak ada cirinya. Orang berpuasa ya berpuasa saja kan, kecuali nya mengumumkan aku hari ini puasa dan jadi statusnya. Nah, maka bisa jadi orang-orang tahu itu kan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak bisa ditebak. Tapi bila bulan pian ya sembahyang ketahuan, apalagi bawa mukana. Nah, pasti ini orang kada berhalangan, orang ini hanya sembahyang. Kada mungkin bemukana ini ke kampus gitu kan.
pasti bemukana nih, pasti hendak sembahyang. Pian misalnya membawa beras datang ke amil karena bayar zakat, ketahuan juga. Apalagi berhaji. Wah, berhaji itu ibadahnya jelas dan tampak lagi. Diumumkan kemana-mana, mohon doa restunya, kami hendak tulakan haji. Bahkan bawa undangan kan ke sana kemari, sembahyang hajat, saban malam Jumat kan sembahyang hajat pulang. Nah, itu kelihatan. Kalau saum itu tidak bisa. Jarsidin wa jami'u amali ta'ati bimashhadin minal khalqi wa mar'a. Jadi itu tadi sebertaan ibadah selain puasa itu bisa disaksikan oleh orang lain. Was-shaumu la yarahu illallah. Sedangkan puasa itu tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah. Fa innahu amalun fil batin. Dan dia itu amal yang tersembunyi. Bis sabril mujarrad. Nah, cirinya itu biasanya adalah kemampuan kita mengelola kesabaran. Yang kedua, nah ini alasan yang kedua nih, annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Puasa itu adalah hal yang paling kada diketujui oleh musuh Allah Ta'ala. Siapa musuh Allah? Ya, syaitan. Fa inna wasilata syaitani la'anahu Allah Ta'ala asyahwati. Karena wasilahnya syaitan untuk menggoda kita itu adalah syahwat. Wa innama taqwa syahwatu bil akli wasyurbi. Dan syahwat itu meningkat kualitasnya, kekuatannya, volumenya, ya. Semua itu meningkat dengan apa? Dengan makan dan dengan minum. Orang kalau syahwatnya meningkat, nah, maka keburukan-keburukan yang lain juga bisa meningkat. Buan pian kan belum berumah tangga, belum menikah. Atau sudah ada yang menikah? Yang nikah siri semalam siapa? Oh, kada, itu kawan aja lah. Nah. Kalau orang yang sudah menikah, itu dia punya syahwatnya berbeda dengan yang belum menikah. Ya. Saya menjelaskan ini supaya dalam arti ini pembelajarannya, ini pelajaran. Orang yang berumah tangga itu berhubungan seksual itu sudah biasa karena itu sudah menjadi hobi dan hobinya menjadi apa, sudah menjadi rutinitas ya, kebutuhan dan rutinitas. Ya sama kan, hobi itu kan berdasarkan kebutuhan dan rutinitas juga, akhirnya jadi hobi. Nanti kalian pasti merasakan itu jadi hobi juga. Nah, tapi saat perut lapar, ya, di saat perut lapar, keinginan itu tidak ada. Jadi keinginan itu terkontrol. Saat perut lapar, ya, saat haus dahaga, kita mengosongkan perut. Saat-saat seperti itu tidak ada syahwat untuk apa-apa tuh, untuk melihat sesuatu yang buruk. Kalau saya punya istri, untuk menggoda istri, untuk ya begitu-begitu gitu kan. Itu tidak ada. Makanya saya kasih dulu kan peringatan, jangan menikah di bulan Sya'ban. Rajab gen menkawa jangan. Nah, karena itu lagi asik-asiknya. Lagi asik-asik itu bisa terpengaruh juga ya. Lagi hot-hotnya lah jawaban itu. Nah, itu bahaya tuh. Karena apa? Bila buan pian kada kau mengontrol di siang Ramadan, sanksinya kan nanti kafaroh itu, bayar kafaroh. Bayar kafarohnya apa kemarin? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu harus dilakukan dulu. Kalau tidak mampu, baru kita boleh memberi makan berapa orang? 60 orang. Itu untuk satu pekerjaan. Ya. Jadi bukan suami istri membayar, cukup satu saja. Yang membayar itu suaminya, bayar kafarah itu. Jadi jangan mentang-mentang suami yang membayar buan pian. Yang laki lah jangan. Pian juga bayar aja. Nah, itulah kenapa tadi itu dia sangat bernilai spesial di mata Allah itu, karena yang kita lakukan ini adalah membuat, jaka bahasa lainnya itu, musuh-musuh Allah itu kemudian gigit jari gitu.
Oke, kemarin dikatakan setan sudah dibelenggu. Tapi kalau kita masih punya syahwat, ya itu bisa terjadi hal-hal yang sama-sama diinginkan gitu kan. Nah, kalau syahwatnya dikontrol, syahwatnya di-cut, dinonaktifkan juga atau diminimalisir kinerjanya, ya maka ya dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, nah, kada lawas lagi insyaallah kita ini terakhir insyaallah. Inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Karena setan itu dia bergerilya melalui aliran darah manusia. Fadayyuqu majariyahu bil ju'. Maka minimalisir kinerjanya itu dengan melaparkan diri. Karena kalau kita lapar, tidak ada asupan, darah kemudian tidak bisa apa-apa. Ini terakhir nih, ini bujur-bujur terakhir. Hadisnya sebutin lagi, tanggung nih, ada satu hadis. Ini relate dengan Buan Pian nih. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Nabi menitip pesan kepada Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Ya istri beliau gitu kan, istri beliau. Dawimi qar'a babil jannah. Dawimi qar'a babil jannah. Jadikan kebiasaan atau rutinitas untuk mengetuk pintu surga. Jak bahasa kita tuh rancaki Aisyah hai mengetuk pintu surga. Lalu Siti Aisyah, "Di mana caranya?" Qalat, "Bimadza?" Nang kaya apa caranya ya Rasul? Jalan Nabi apa? Bilju, dengan melaparkan diri. Nah, jadi dengan melaparkan diri itu bisa mengetuk pintu surga. Kalau kita rancak melaparkan diri, oke lah, mungkin di luar Ramadan itu mungkin kita susah beramalan. Tapi kalau kita bisa mendawamkan Senin Kamis, paling kada setiap Senin dan setiap Kamis kita mengetuk pintu surga. Kita aja lah ampun bisi rumah, sehari orang mengetuk, pasti kita hendak tahu siapa yang mengetuk. Membukai kada? Membukai. Kecuali orang tuh sombong lah. Orang tuh dasar sombong benar itu. Melihat di CCTV, siapa gerong nih jauh, ada penting-penting amat jauh, harusnya gini bukai. Nah, misalnya kan gitu. Tapi kan Allah tidak hanya Al-Mutakabbir, tapi Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman. Memang Allah Mutakabbir, Allah itu Maha sombong. Al-Muntaqim, Allah itu Maha membalas segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam tanda petik Allah Maha pembalas dendam gitu kan. Muntaqim artinya kan membalas. Allah itu tidak hanya Al-Hadi, tapi Allah juga Al-Mudil. Allah itu tidak hanya Maha pemberi petunjuk, tapi Allah juga Maha menyesatkan. Tapi kita tidak bisa mengingat sifat Allah yang Qahar itu seperti itu saja, yang Jalal. Tapi ada sifat Allah yang Jamal dan Kamal. Nah, jadi Allah itu ada Jalal, ada Jamal, ada Kamal. Nah, yang kemuliaan Allah ini, yang kamal Allah inilah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang, kita Senin mengetuk, Kamis mengetuk pulang. Bagus lagi kalau misalnya kita berpuasa sunnah Nabi Daud misalnya. Senin Daud itu puasa Nabi Daud itu supaya mudah kita ambil saja di tanggal-tanggal ganjil di setiap bulan Qamariyah, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, seterusnya tuh sampai nanti tanggal 29, gitu kan. Nah, kita dawamkan itu setiap itu. Insyaallah itu. Tapi ini pekerjaan yang saya sendiri pribadi belum pernah mengamalkan ya. Ayo kita sama-sama mendawamkan puasa sunnah di luar puasa Ramadan ini dengan melaparkan, karena melaparkan itu kata Nabi adalah bagian dari cara kita mengetuk pintu surga. Mudah-mudahan kita sebertaan menjadi ahli surganya Allah. Kita tidak hanya dikumpulkan di dunia ini di asrama satu saja, berlanjut sampai ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'da taufiq wal hidayah min Allah.
والرضا والعناية والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.